Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Bisa didengar ya suara saya? Oke, kita mulai saja. Ya, hari ini adalah pertemuan terakhir, kuliah terakhir. Jadi maaf kalau hari ini di YouTube juga tidak ada. Jadi nanti ini akan direkod, disimpan, kemudian nanti akan diupload. Jadi bisa melihat yang belum bisa melihat melalui rekaman. Jadi kalau semua tidak bisa menyaksikan kuliah ini, nanti ada rekaman yang akan dikirim. Jadi jangan khawatir yang belum bisa masuk hari ini karena hanya 100 orang, nanti yang lain akan dikirim rekamannya. Oke, kemudian nanti sebetulnya ada tugas untuk presensi, tapi karena tidak bisa ikut bareng-bareng, jadi tugasnya saya undur. Jadi tolong diberitahu yang lain juga, nanti tugas akan di-upload, akan dikirim melalui grup, nanti sore aja ya, supaya semua sudah bisa melihat kuliah ini, kemudian ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi nanti jam 6:30 atau jam 7 ya, habis maghrib lah, jam 7. Oke, nanti jam 7 akan saya kirim ke grup kalian kelas 1, 2, 3 tugas praktek statistik, kemudian dikumpulkan 1 jam. Jadi jam 7, jam 8 harus sudah dikumpulkan. Cukup waktunya, itu kalau dikerjakan 15 menit selesai, tapi saya beri waktu 1 jam. Itu ya, jadi nanti jam 7 silakan semua yang belum tahu diberitahu, jam 7 akan ada tugas melalui grup WA. Dan dikumpulkan jam 1 jam, jam 8 harus sudah masuk. Lewat 1 menit pun tidak akan saya baca. Jadi sudah berulang kali juga masih terlambat pasti ada. Dan dikirim juga percuma. Jadi kalau sudah terlambat nggak usah dikirim, nggak apa-apa. Dikirim pun nggak ada artinya. Ya, saya hanya ingin kalian disiplin aja. Baik, untuk materi hari ini, Mas Yuda saya belum share, Mas. Baik, Pak. Oke. Ya, materi adalah sistem informasi manajemen puskesmas atau pus. Oke, sebelum dilanjut, saya informasikan lagi bahwa ini adalah salah satu materi. Jadi nanti ujian akhir UAS-nya ada UAS teori checkpoint, pilihan ganda, kemudian ada ujian praktek menghitung ya, menghitung dan membuat grafik Barber-Johnson. Tapi teorinya hanya teorinya grafik Barber-Johnson dan teorinya sistem informasi manajemen puskesmas. Yang teori nanti multiple choice, pilihan ganda. Kemudian akan dikirim lagi puskesmas atau simpus. Jadi laporan-laporan yang dibuat oleh puskesmas beda dengan laporan yang dibuat oleh
rumah sakit. Kalau rumah sakit kemarin sudah secara teori kita sudah tahu apa itu RL1 sampai RL5, isinya apa saja. Nah, itu adalah laporan yang dibuat oleh rumah sakit. Nah, sekarang Simpus ini laporan yang dibuat oleh puskesmas. Jadi setiap puskesmas akan membuat laporan ini. Oke, artian Simpus adalah suatu tatanan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatan. Ya, jadi ini adalah informasi tentang kegiatan puskesmas yang bisa diakses oleh manajemen. Jadi manajemen melihat kegiatan puskesmas dari sistem ini. Jadi tatanan baik manusia maupun peralatan. Jadi sistemnya, peralatannya semua ada di Simpus ini. Sumber informasi utama dari Simpus adalah SP2TP. Apa itu SP2TP? Nanti kita bahas. Jadi sumbernya adalah ini. Jadi datanya kalau di rumah sakit ya formulir-formulirnya ada RL1, RL2. Kalau ini di SP2TP. Ya, apa 2TP? Adalah kegiatan pencatatan dan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi ini adalah SP2TP itu kegiatan pencatatan. Kegiatan pencatatan dan pembuatan laporan secara umum tentang kegiatan di puskesmas. Oke, apa SP2TP? Yaitu ini. Kepanjangannya adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas, SP2TP. Ya, ini sudah lama menggunakan ini. Tujuan umum SP2TP adalah ya didapatnya semua data hasil kegiatan puskesmas. Jadi semua hasil kemudian sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas sebagai dasar pemantauan tadi. Memantau bagaimana pelaksanaan puskesmas ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Ya, dari laporan tadi bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Kegiatan apa yang belum terlaksana, kegiatan mana, hambatannya apa, kemudian bagaimana solusinya. Kira-kira seperti itu SP2TP. Ruang lingkup SP2TP adalah menganut konsep wilayah kerja puskesmas. Jadi menganut konsep wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja puskesmas itu ada yang kecamatan, ada yang kelurahan, satu kecamatan banyak puskesmas ada. Ada yang ya tergantung daerahnya. Mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas, baik itu puskesmas pembantu, puskesmas keliling, termasuk bidan desa. Ya, bidan desa itu adalah tangan puskesmas yang paling jauh ya. Dia sendiri bekerja di desa memberi layanan kesehatan. Jadi ini termasuk puskesmas yang di luar gedung. Periode laporan dari puskesmas ke Dati 2 adalah bulanan dan tahunan. Dati 2 itu apa, Dati? Masih diajari enggak ya? Daerah tingkat ya, daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 itu kecamatan, daerah tingkat 1 itu kabupaten kota.
Ya, ada laporan bulanan dan ada laporan tahunan. Periode laporan dari Dati 2 ke Dati 1, dari kabupaten kota ke provinsi. Dati 2 tadi kabupaten kota, Dati 1 itu provinsi ya. Dan pusat adalah triwulannya. Jadi dari kabupaten ke provinsi atau ke pusat itu tribulanan. Kalau yang dari puskesmas ke Dati 2 bulanan dan tahunan. Nah, nanti apa saja. Oke. Pengorganisasian di tingkat puskesmas. Jadi di tingkat puskesmas ya ada struktur, ada organisasi. Bagaimana pengorganisasian? Ya, pengorganisasian artinya siapa melakukan apa tadi ya, organisasi itu. Penanggung jawab adalah kepala puskesmas. Di puskesmas itu sebagai penanggung jawab laporan SP2TP itu kepala puskesmas. Kemudian koordinator adalah petugas yang ditunjuk Kapus. Jadi siapapun yang ditunjuk kepala puskesmas. Ya tentunya dalam penunjukan ini kepala puskesmas memahami tentunya orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelaporan. Ini biasanya orang rekam medis. Anggota adalah pelaksana kegiatan di puskesmas. Ya, anggotanya ya semua yang melaksanakan tugas. Kemudian tugas penanggung jawab SP2TP, Kapus bertanggung jawab atas pelaksanaan SP2TP karena kepala puskesmas ini penanggung jawab, maka Kapus juga bertanggung jawab atas pelaksanaan. Kalau ada pelaksanaan yang tidak terlaksana dengan baik, ada hambatan, ini menjadi tanggung jawab kepala puskesmas. Kemudian memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan. Sebagai kepala puskesmas, dia selain bertanggung jawab, dia juga harus bisa memberi bimbingan ketika ada masalah atau ketika ada hal-hal baru. Ini kepala puskesmas harus bisa memberi bimbingan dan mengkoordinir ya. Ketika ada masalah di puskesmas pembantu, maka akan dipanggil kepala puskesmas pembantu dan yang lainnya untuk bicara. Kenapa? Ya ini tanggung jawab Kapus. Kemudian tugas koordinator SP2TP, tadi tugas kepala, sekarang tugasnya koordinator, tadi koordinator orang yang ditunjuk Kapus. Koordinator tugas koordinator SP2TP yang pertama mengumpulkan laporan dari oleh koordinator SP2TP. Kemudian yang kedua bersama dengan Maaf Pak Ibnu, suaranya masih di mute.
Ya, bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan. Ya, ini laporan yang bulanan tanggal 10 berikutnya. Kalau laporan tahunan paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya. Jadi laporan tahunan berarti Januari sampai Desember. Nah, ini dilaporkan ke Dati 2 maksimal tanggal 31 harus sudah selesai. Sudah dikirim yang tahunan. Kemudian menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan. Ya, tentunya laporan apapun puskesmas harus punya arsip. Bukan puskesmas ya, kalau Anda bekerja di rumah sakit pun semua laporan harus diarsipkan. Artinya ketika ada apa-apa kita masih punya arsipnya. Kemudian bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kapus, ya karena ini ditunjuk Kapus, jadi koordinator ini bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kemudian mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kapus dengan pelaksana kegiatan untuk menilai pelaksana kegiatan SP2TP. Jadi mempersiapkan pertemuan berkala. Jadi ada pertemuan berkala yang dipimpin oleh Kapus, nanti membicarakan tentang segala sesuatu permasalahan yang ada di SP2TP. Oke, kemudian yang keempat, tugas pelaksana kegiatan. Ke bawah lagi, di bawah koordinator adalah pelaksana. Ya, pelaksana tentunya mencatat segala sesuatu tentang kegiatan, mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada. Jadi semua kegiatan tercatat. Nah, nanti untuk membuat laporan. Kemudian mengadakan bimbingan terhadap puskesmas pembantu dan bidan desa. Ya, karena puskesmas pembantu ada di bawah dia dan termasuk bidan desa. Kemudian melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan puskesmas pembantu serta bidan di desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi membuat laporan SP2TP. Jadi merekap laporan dari puskesmas pembantu maupun dari bides. Bidan desa. Kemudian ini menjadi bahan untuk pembuatan laporan. Setiap tanggal 5 memuat laporan SP2TP dari hasil kegiatan dan disampaikan kepada koordinator SP2TP. Mengolah dan memanfaatkan dari hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Oke. Ya, kemudian pengelolaan SP2TP, pencatatan sumber data. Ini macam-macam buku pencatatan ya. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi ini hanya ada beberapa sebagai contoh saja. Jadi macam-macam formulir pencatatan, ada RKK, rekaman kesehatan keluarga atau disebut family folder, ada KTP, kartu berobat, kemudian kartu rawat jalan, kartu rawat tinggal, KTP kusta. Ya, ini macam-macam buku pencatatan atau buku register yang ada di SP2TP. Saya lanjutkan saja. Ya, register ada 42 macam register. Antara lain ini buku-buku register yang ada di SP2TP. Ada semuanya ada 42. Ini sampling saja yang saya sampaikan. Ada register kunjungan, rawat jalan, rawat inap, KII, kohort ibu, gizi, pengamatan penyakit, malaria, rabies, dan sebagainya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau semuanya ada 42. Mekanisme pencatatan di puskesmas, ya mekanisme pencatatan, ya ini ada dari loket,
ada KTP dan sebagainya, kemudian dicatat di buku di pelayanan gedung di dalam, kemudian ada yang dirujuk, ada yang pulang, kemudian catatan ini masuk bank data, kemudian akan diolah. Nah, ini yang di luar gedung tadi ada puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, ini juga dicatat. Kalau dia memberi layanan dicatat, kemudian dilaporkan ke unit pelayanan. Nah, ini akan direkap tadi, kemudian akan menjadi bank data untuk dijadikan laporan. Kemudian SP2TP ini, ya laporannya ada laporan program, ada 14 kartu individu. Ya ini ya dari 42 register ada laporan kegiatan. Nah, ini setelah diolah oleh SP2TP akan menjadi laporan LT1, LT itu laporan tahunan ya, LT2, LT3, kemudian laporan bulanan ada LP1, LP2, LP3, LP4, LP1S dan seterusnya. Jadi ini datanya diambil dari ini, kemudian akan diolah oleh SP2TP, kemudian akan menjadi laporan-laporan tahunan dan laporan bulanan. Laporan bulanan dan tahunan, ini laporan bulanan dan tahunan. Yang pertama laporan bulanan. Yang laporan bulanan ada laporan bulanan data kesakitan, itu lembarannya disebut LB1. Kemudian laporan bulanan obat-obatan yang ada di puskesmas itu LB2. Kemudian laporan bulanan gizi, kesehatan ibu anak, imunisasi, pengamatan penyakit menular itu LB3. Laporan bulanan kegiatan puskesmas LB4. Jadi laporan bulanan ada 4 macam laporan bulanan. Kemudian laporan tahunan ada 3, yaitu laporan tahunan data dasar puskesmas, laporan tahunan data kepegawaian, dan laporan tahunan data peralatan. Laporan khusus, ini laporan khusus yang ada, laporan kejadian luar biasa atau KLB. Laporan kejadian luar biasa akan dicatat di formulir W1. Ini dilaporkan kurang dari 24 jam. Jadi misalnya ada wabah atau ada penyakit menular. Kemudian ada laporan mingguan wabah, ini W2. Jadi laporan luar biasa, ini kejadian luar biasa W1 dan W2. Kemudian laporan bulan puskesmas panduan atau sentinel itu ya panduan ya. Ada LP1S, laporan sentinel PD3I dan diare. Ini laporan kejadian panduan pembuatan laporan LP1S. Kemudian LP2S, laporan sentinel KIA, gizi, ISPA, dan ya ini laporan untuk ibu anak, ini laporan untuk diare, LP1S dan LP2S. Nah, ini LP1 data kesakitan, ada kasus baru, ada kasus lama, hanya dibagi 2 saja, LP kesakitan, LP1 yaitu kasus baru dan kasus lama. Kemudian ini diagram kegiatan untuk pembuatan laporan data kesakitan LP1. Jadi untuk laporan LP1 tadi, laporannya dari mana? Dari puskesmas. Puskesmas itu ada rawat jalan, rawat inap, ibu, anak, TB, kusta, dan seterusnya. Dari buku catatan ini akan dilaporkan, akan diregistrasi. Kalau dia rawat jalan atau rawat inap atau gizi, kemudian akan diolah formulir tadi dan akan menjadi laporan LP1. Nah, ini yang di luar gedung, puskesmas pembantu, puskesmas bidan desa, ini juga akan membuat laporan, kemudian akan diolah di bagian laporan dan akan menjadi laporan LP1, laporan kesakitan tadi ya.
Kemudian LB2. LB2 itu laporan bulanan untuk obat-obatan. Nah, ini hanya satu model laporan. LPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. LPO. Laporan yang dibuat LB2 adalah formulir LPO. Laporan pemakaian dan lembar pemakaian obat. Ya, diagramnya mungkin hampir sama ya. Ada dari puskesmas, ada dari puskesmas pembantu, ada puskesmas keliling. Jadi dari puskesmas keliling maupun dari puskesmas yang di gedung akan diolah di bagian pelaporan dan menghasilkan laporan LB2. Kemudian LB3, laporan LB3 yaitu laporan data gizi, KIA, imunisasi, dan P2N. Ya, LB3 laporannya ini ya, dari KB, dari imunisasi, KIA, kemudian akan menjadi laporan LB3. Jadi data dasarnya adalah dari kegiatan yang dilakukan oleh klinik. Kemudian alurnya hampir sama dari puskesmas yang di dalam gedung dan puskesmas di luar gedung. Kemudian akan dicatat untuk laporan LB3 ini, karena LB3 itu tentang kesakitan ya ibu untuk penyakit ini, KIA, gizi tadi, kemudian akan diolah di tubuh KIA dan menjadi laporan datanya baik dari puskesmas di dalam gedung dan yang di luar gedung. Kemudian diagram pembuatan laporan imunisasi, yang tadi KIA, ini yang khusus imunisasi. Ya, sama, dari dalam gedung ada, dari luar gedung ada. Dari luar gedung kalau imunisasi itu ada yang sampai sekolahan ya, disuntik di sekolah itu mungkin kalian pernah ada suntian itu termasuk imunisasi. Ya, ini laporannya juga akan dilaporkan untuk menjadi laporan LB3 atau laporan imunisasi, laporan LB3 yang imunisasi. Kemudian LB3 untuk penyakit menular. Untuk penyakit menular juga modelnya sama dari luar gedung. Ada posyandu, puskesmas pembantu, dan bides. Dari puskesmas dalam gedung, rawat jalan, kemudian TB, kusta, kesehatan ibu akan dicatat di dalam buku ini dan menjadi laporan LB3. Kemudian LB3 gizi. LB3 gizi juga hampir sama, ada laporan dari puskesmas, puskesmas pembantu, bides, dan posyandu. Di masing-masing akan membuat laporan di bagian registrasi gizi dan akan menjadi LB3 gizi. Kemudian LB4 ya, LB4 ini laporannya datangnya dari banyak ya, akan menghasilkan laporan dari kunjungan pasien, rawat tinggal, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, dan sebagainya. Jadi LB3 itu data kegiatan puskesmas. Ini alurnya, diagramnya, baik dari luar maupun dari dalam, semua akan menjadi laporan LB3. Ada kunjungan KS, yang olahraga, keseling. Kemudian LT, yang laporan tahunan. Data dasar rumah sakit. Ini data dasar rumah sakit itu semua bagian yang ada di data dasar puskesmas maksud saya. Jadi LT1 ini adalah semua bagian unit yang ada di puskesmas akan membuat laporan kegiatan dari umum, keadaan sarana prasarana, PSM, program, dan seterusnya. Ini akan membuat laporan dalam formulir RT1. Kemudian LT2 kepegawaian, jadi data
data kepegawaian, baik tenaga PNS, PTT maupun PNS di Pusdu, Puskesmas Pembantu. Jadi semua karyawan yang ada di Puskesmas dilaporkan di LT2. Kemudian LT3 adalah laporan peralatan ya, sarana prasarana yang ada di Puskesmas. Ya, ini laporan SP2TP secara umum seperti ini ya. Ada garis laporan SP2TP, ada laporan tembusan, dan ada olahan rekapitulasi. Ya, nanti bisa diamati, tapi Anda paling tidak tahu alurnya seperti apa SP2TP. Nah, ini alur data dari pasien datang di puskesmas, kemudian dicatat, diperiksa, kemudian entry data, membuat laporan, disimpan, dan dilaporkan ke dinas. Ini laporan data dari sejak pasien datang sampai laporan itu dikirim ke dinas, dati 2 atau dati 1. Oke, itu laporan tentang SP2TP, dan ini secara teori nanti akan diuji. Jadi nanti salah satu materi uji UAS adalah SP2TP, jadi Barber Johnson dan SP2TP. Oke, kemudian saya akan sekali lagi menyampaikan pembuatan grafik Barber Johnson ya. Saya punya data, silakan Anda siapkan kertas, orek-orekan, kita kerjakan bareng-bareng membuat grafik Barber Johnson. Dari laporan pembuatan grafik Barber Johnson kemarin, tugas kemarin, hanya ada di bawah 10 orang yang benar. Jadi yang lain salah semua. Salah bukan salah hitung-hitungan ya, hitung-hitungannya ada yang benar. Hanya ketika membuat grafik itu tidak ada yang benar grafiknya. Ada 1-2 yang benar. Jadi nanti di ujian, ingat ya, di ujian nanti pertanyaannya adalah tentukan titik grafik Barber Johnson. Artinya kalau Anda tidak bisa menentukan titik grafik Barber Johnson, meskipun bisa menghitung bor, loss, TOI, BTO, kemudian membuat hitungan garis bor dan garis BTO, tapi kalau tidak ketemu titiknya, salah. Karena pertanyaannya, tentukan titik grafik Barber Johnson. Jadi kalau tidak ada titiknya, berarti Anda salah. Karena hasil akhirnya, makanya saya koreksi juga, saya lihat grafiknya. Kalau tidak ada titiknya, ya sudah salah itu. Karena pertanyaan menentukan titik grafik Barber Johnson. Oke, saya share ini, nanti kita kerjakan bareng-bareng latihan 2 ini. Ya, pertanyaannya tulis rumus dan hitung bor, loss, TOI, BTO, GDR, NDR. Ini yang pakai rumus Kemenkes. Kemudian yang kedua, tentukan titik grafik Barber Johnson sesuai tata cara pembuatan. Jadi menentukan titik hanya terus titik tok itu juga salah. Tapi hitungan-hitungan itu ada. Jadi sesuai tata cara pembuatan grafik Barber Johnson. Secara teori sudah diberitahu. Jadi ada 2, makanya harus hafal rumus bor, loss, TOI, BTO, GDR, NDR Kemenkes, dan rumus bor, loss, TOI, BTO Barber Johnson. Nah, ini datanya. Silakan mau dicatat dulu nanti supaya tidak ngingok buku, bisa difoto sebentar. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Saya tidak, makanya nanti ada tugas sendiri. Nanti Anda silakan dikerjakan, jangan ada yang salah. Karena ini akan saya kerjakan bareng-bareng. Supaya kalian tahu. Jadi nanti ketika saya beri tugas, tidak ada yang salah lagi. Ya, sudah difoto data ini. Kemudian dari data ini, mari kita step
step by step, pelan-pelan kita kerjakan soalnya. Ya, kalau semua sudah foto, dibaca tugasnya. Tugas pertama adalah tulis rumus dan hitung bor, los, TOI, BTO, GDR berdasarkan rumus Kemenkes. Kemudian yang kedua, tentukan titik grafik Barber-Johnson sesuai dengan tata cara pembuatan grafik Barber-Johnson. Jadi tidak boleh terus menentukan titik, ketemu titiknya, tapi nggak ada hitungannya juga tidak boleh. Ada hitungannya titik-titik, tapi titiknya tidak ada juga salah. Oke, sekarang kita membuat dengan rumus Kemenkes. Ya, yang pertama adalah bor. Masih ingat rumus bornya? Masih ingat rumus bor untuk membuat bor? Ya, kita harus tulis dulu rumus bornya. Oh, ini kok rumus bornya, ya. Ini yang Barber-Johnson. Oh, oke. Ini yang Barber-Johnson. Jadi kita ngerjakan yang Barber-Johnson aja ya. Yang ini kalau Anda sudah tahu, ini tidak ada, belum ada. Yang ini kalau Anda sudah tahu rumusnya, nanti dihitung sendiri. Bor, los, TOI, BTO dengan rumus Kemenkes ya. Yang ini tidak dikerjakan. Yang akan kita kerjakan yang nomor 2. Tentukan titik grafik Barber-Johnson. Ya, yang ini kalau Anda sudah tahu rumus bor, los, TOI, BTO, GDR, mudah. Karena tinggal memasukkan angka-angka, kemudian menghitung berapa bornya. Nah, ini kalau sudah disediakan ini, nanti hasilnya ditulis di hasil ya. Hasilnya kosong, ada hitungannya tapi hasilnya kosong. Pertanyaannya apa, hasilnya ditulis di sini. Oke, sekarang kita mengerjakan yang nomor 2 untuk menentukan titik grafik Barber-Johnson. Untuk menentukan titik grafik Barber-Johnson yang dihitung adalah bor, los, TOI, BTO dulu. Kita hitung bor, los, TOI, BTO dulu karena ini dasarnya. Jadi yang pertama menghitung bor, los, TOI, BTO. Sebelum menghitung itu, maka kita menentukan dulu berapa AOD-nya. A adalah apa? Jumlah A adalah rata-rata tempat tidur. Ya, jumlah tempat tidur yang disiapkan. O adalah jumlah tempat tidur yang dipakai. Untuk menghitung O, rumusnya adalah hari perawatan dibagi 365 karena rata-rata sisa pasien yang masih dirawat ditambah pasien masuk keluar dan masuk pada hari yang sama ini kan menjadi hari perawatan. Hari perawatan itu adalah jumlah pasien yang dirawat dalam tahun itu. Kalau dicari rata-ratanya berarti hari perawatan dibagi 365. Kemudian D-nya adalah jumlah pasien keluar hidup dan mati. Jadi untuk menghitung semua ini AOD-nya harus ada dulu. Jadi A-nya 97, O-nya adalah hari perawatan dibagi 365. Ini kalau dihitung, nah, kalau Anda mau menghitung hari perawatannya dulu berapa? Hari perawatannya berapa? Hari perawatannya 23092 ditambah 158. Itu ya. Sisa pasien yang masih dirawat ditambah pasien yang keluar masuk pada hari yang sama itu HP. HP dibagi 365 ketemunya 63,6. Kemudian D-nya adalah jumlah pasien keluar hidup 1813 ditambah jumlah pasien jumlah pasien meninggal 508. Ketemunya 2321. Ini harus dihitung dulu. Kalau ini salah ke bawah pasti salah semua. Pastikan AOD-nya benar semua dulu.
Kalau sudah AOD benar, maka menghitung BOR. Rumus BOR adalah, masih ingat? Rumus BOR? O kali 100 per A. O kali 100 per A. Nah, oke. Rumus BOR ditulis dulu adalah ya, O kali 100 per A. O-nya sudah ketemu 63,6, berarti 63,6 kali 100 per A-nya 97. Oke, berarti ketemu berapa? Ya, 63,6 kali 100 per 97. Ya, kalau tinggal menghitung ini sampai salah ya kebangetan ya, wong pakai kalkulator menghitungnya. Oke, ketemunya 65,5%. Kemudian ditulis di sini, jangan sampai lupa. 65,5. Hasil ini untuk menulis jawaban. Setelah ditulis rumus, setelah AOD-nya, kemudian ditulis rumusnya, dimasukkan O-nya berapa, A-nya berapa, tinggal nunul-nunul ya, tinggal nunul-nunul kalkulator, ketemu 65,5. Kemudian menghitung loss. Oke, kita hitung loss. Masih ingat rumus loss? Loss rumusnya apa? Kali 365 per D. Kali 365 per D. Ya, rumus loss O kali 365 per D. Jadi rumusnya ditulis dulu. O kali 365 per D. O-nya sudah ada, D-nya sudah ada, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 63,6 kali 365 per 2321, itu ya. Nah, ini juga tinggal dengan kalkulator cepat sekali membuat grafik dua berjojon itu, kalau paham cepat sekali. Ketemunya berapa? 63,6 kali 365 per 2361 sama dengan 10 atau 10,0 sekian, itu ya kira-kira. Kemudian dimasukkan di sini 10 hari loss-nya. Ya, diberi space banyak, hitungnya satu deret aja selesai sebetulnya. Oke, sudah ketemu BOR loss. Kemudian TOI, kita akan menghitung TOI. TOI rumusnya masih ingat? A min O kali 365 per D. Ya, TOI A min O kali 365 per D. A-nya sudah ada, O-nya sudah ada, D-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan. 97 dikurangi 63,3, 63,6 ya. Salah ketik ini. 63,6. Oke, kemudian kali 365 per 2321. Oke, ketemunya ya 5,2 hari. Kita masukkan di sini 5,2 hari. Sudah ketemu BOR loss TOI, kemudian BTO. BTO ini paling mudah karena rumusnya paling pendek. BTO rumusnya adalah D per A. D per A. D-nya sudah ada, A-nya sudah ada, tinggal pakai kalkulator pasti ketemu. Ya, sama dengan 23,9. Kemudian kita tulis hasilnya di kolom hasil 23,9. Sudah ketemu BOR loss TOI menurut
rumus Barber-Johnson. Jadi tulis rumusnya. Yang pertama ini harus tidak bisa dulu rumusnya. Tinggal dimasukkan, dihitung pakai kalkulator sekali. Oke, kalau sudah ketemu bor loss TOI BTO, maka garis yang belum ada di grafik Barber-Johnson adalah garis bor dan garis BTO. Kalau garis loss dan TOI sudah ada ya, samping itu garis Y itu garis loss, kemudian yang mendatar garis X itu garis TOI. Nah, ini sudah tidak perlu dihitung lagi. Yang belum ada adalah garis bor dan garis BTO. Nah, ini yang harus kita hitung. Ya, untuk menghitung garis bor kita perlu rumus apa? Rumus loss dan TOI ya. Oke, kita mau menghitung bor berapa? Bor 65,5. Kemarin kita sudah menghitung bor 50, bor 70, bor 80, bor 90. Sekarang yang dihitung bor 65,5. Kita tulis di sini di lembar penghitungan garis. Lembar penghitungan garis. Garis apa yang di sini adalah garis bor. Yang akan dihitung adalah bor 65,5. Ya. Yang akan dihitung adalah bor 65,5%. Ketika bornya 65,5, maka O adalah harga O adalah 65,5 per 100 A. Ketika bornya 65%, maka harga O adalah 65,100 A. Itu ya. Itu bayangkannya gampang. Ketika bornya 50, maka O-nya berapa? Karena O ini adalah tempat tidur yang dipakai, A-nya adalah tempat tidur yang disiapkan. Kalau 50% berarti separuhnya, setengahnya. Setengahnya itu dari mana? 50 per 100. Nah, kalau ini bornya 65,5, berarti 65,5 per 100 A. Harga O-nya. Kemudian kita akan membuat rumus, kita akan pakai rumus loss dan TOI. Ya, ini sebagai acuan adalah rumus loss dan rumus TOI. Rumus loss adalah O kali 365 per D. Rumus TOI-nya adalah, ini ada tulisan. Ya. Rumus loss dan rumus TOI. Rumus TOI T sama dengan A min O kali 365 D. Kemudian kita masukkan O-nya adalah 65,100 A. 65, ini O, berarti dimasukkan di sini. Kita masukkan. O-nya diganti 65,5 per 100 A. Karena harga O adalah 65,5 per 100 A. Jadi ini O-nya diganti 65,5 per 100 A kali 365 per D. Langkah berikutnya adalah D-nya yang dipindah ke sana. D-nya yang dipindah menjadi ya L kali D. Kalau D di sini pembagi, kalau pindah di sana menjadi kali. L kali D sama dengan 65,5 per 100 A kali 365 ini terusannya ya. Ya, ini hanya pindah D saja. D-nya dipindah sana berarti L kali D sama dengan 65,5 per 100 A kali 365. D-nya sudah pindah ke sini. Oke, langkah berikutnya adalah pecahannya. Pecahannya yang dipindah ke sana. Kalau ini 65,5 per 100,
Ya. Oke, sekarang pecahannya yang dipindah dari 65,5/100 menjadi 100, dibalik ya, menjadi 100 per, ya, ini pindah ke sana dibalik. Ini rumus zaman SD ya. Jadi 100 per 65,5 L kali D sama dengan A kali 365. Ini dasar persamaan kita nanti. Jadi sampai di sini, kemudian kita pindah ke TOI. Kita masukkan O-nya, masukkan O. T sama dengan A min O. O-nya adalah 65,5/100 A kali 365 per D. Itu ya, jadi hanya mengganti O-nya 65,5/100 A. Sekarang yang dihitung adalah A min 65,5/100 A sama dengan berapa? Kalau ini A artinya kan 1. 1 itu kan sama dengan 100/100. Berarti 100/100 dikurangi 65/100, ketemunya berapa? 34/100. 34,5. T kali D 34. Ya, ini langsung di D-nya juga dipindah ke sana. Jadi hasilnya ini adalah 34,5/100 A kali 365. D-nya sudah dipindah ke sana menjadi kali. Jadi T kali D sama dengan 34,5/100 A kali 365. Kemudian pecahannya yang dipindah ke sana dibalik. Ya, dibalik menjadi 100 per 34,5 T kali D sama dengan A kali 365. Ya, ini dua persamaan ini yang sudah kita dapat. Artinya apa? Kalau ini sudah sama hasilnya, berarti harga ini sama dengan harga ini, itu ya logikanya ya. Berarti 100 per 65,5 L kali D sama dengan 100 per 34,5 T kali D. Kita tulis di sini. Ya, ini saya buat jadi satu rangkaian ya, mirip gun. Nanti saya jelaskan. Ya, ini artinya harga ini sama dengan harga ini. Ditulis 100 per 65,5 L kali D ini sama dengan 100 per 34,5 T kali D ini. Jadi harga ini sama dengan harga ini. Oke, kemudian selanjutnya D-nya dicorek. Kalau sudah D-nya dicorek berarti tinggal L ya. 100 per 65,5 L sama dengan 100 per 34,5 T. Karena D-nya sudah dihilangkan. Setelah itu pecahannya dijadikan satu. Kalau ini 100 per 34,5, kalau dipindah ke sana menjadi 34,5/100 ya. 34,5/100 kali 100 per 65,5. Kemudian 100-nya dicorek. 100-nya dicorek. Karena ini nanti untuk menggambar grafiknya tidak ada sampai 34, 65, maka sama-sama dibagi 10. Jadi komanya mundur 1, menjadi 3,4, ini 6,5. Nah, ini menjadi 3,4 per 6,5 L sama dengan T. Itu ya. 3,4 L sama dengan
3,4 per 6,5. 3,4 itu karena ini dulunya 34,5, ini 65,5. Karena dalam menggambar grafik, angka yang di samping losto itu kan tidak sampai 65, maka sama-sama dibagi 10. Ketika sama-sama dibagi 10, harganya sama. Oke, kita lanjutkan tadi. Ya, 3,4L, kalau 34 per 65 itu artinya sama 3,4L sama dengan 3,65T. 6,5 ini dipindah ke sana. Kalau ini di sini bagi, di sana menjadi kali. Jadi 3,4L sama dengan 6,5T. Nah, untuk menentukan berapa L, berapa T, maka harus ada angka misal. Ya, ini untuk bridgingnya ya, untuk mengatasi, untuk mencari. Misal harga T itu 3,4. Karena ini misal, maka angka ini boleh angka apa saja, berapa saja. Tanggal lahir kamu juga boleh, tanggal lahir pacarnya juga boleh. Tapi saran saya, misal ini angka yang melekat di L. Supaya mudah menghitung saja. Tujuannya hanya untuk memudahkan menghitung saja. Tapi kalau Anda pengen yang sulit-sulit, boleh diganti angka berapapun, nanti garisnya sama. Jadi misal T-nya 3,4, ini lanjutannya di mana? Di sini. Misal T itu sama dengan 3,4, maka ini tadi 3,4L sama dengan 22,1. 22,1 itu dari mana? Dari 3,4 kali 6,5. Karena T-nya 3,4 kali 6,5 T itu kan artinya 6,5 kali T. Nah, T-nya 3,4. Jadi 3,4 kali 6,5 sama dengan 2,1. 3,4L sama dengan 221. Jadi L sama dengan 22,1 dibagi 3,4, ketemunya 6,5. Ini seolah-olah hanya jadi dibalik saja. Nah, nanti kalau mau ngecek benar atau salah, ya ini kalau misalnya ini angka yang melekat di sini, maka hanya dibalik saja. Jadi kalau harga T-nya 3,4, L-nya 6,5. Kemudian ditulis hasilnya di sini. Di mana ini? Ya. Hasilnya ditulis L-nya 6,5, T-nya 3,4. Itu ya. Ini untuk menggambar garis bor. Kita sudah ketemu L 6,5, T-nya 3,4. Sekarang kita membuat hitungan untuk membuat garis BTO. Jadi grafik Buffer Johnson kan ada 4 parameter. Garis loss dan garis TOI sudah ada, yang belum ada bor dan BTO. Bor sudah ketemu L-nya dan T-nya. Sekarang kita membuat hitungan untuk membuat garis BTO. Kita masih menggunakan rumus loss dan TOI. Oke, ya ini rumus loss dan rumus TOI. Kita akan menghitung BTO berapa? BTO-nya ketemunya berapa? BTO-nya 23,9. BTO 23,9. Kita menggunakan rumus, ini belum ada ya, BTO 3,9. BTO itu sama dengan 23,9. Ya, ini 23,9 itu ini BTO. Kita akan membuat gambarnya. Ya, kemarin karena BTO itu menghitung satu tempat tidur, maka
O ini harganya 1, A min O juga harganya 1 karena hanya satu tempat tidur yang akan dihitung. Oke, jadi hitungannya jadi seperti ini. 1 kali 365 dibagi 23,9, D-nya 23,9. Karena D ini adalah BTO. Kemudian T-nya juga 1 kali 365 per 23,9. Ketemunya sama, BTO pasti T sama dengan L. Kemudian ditulis di sini. L-nya 15,2, T-nya 15,2. Jadi jelas Anda menghitung, kemudian ketemu. Kemudian apa hasil ini ditulis lagi di sini untuk menggambar grafik. Bentar ya, ini. Oke, jadi BTO-nya tadi ketemu L-nya 6,5, T-nya 3,4 gitu ya. Ini yang dihitung tadi. Kemudian loss-nya tadi ketemu 10, TOI-nya ketemu 5,2, BTO-nya L-nya 15,2, T-nya 15,2. Nah, dari angka ini Anda bisa membuat grafik Barbour-Johnson. Yang pertama kita buat bor, garis bor dulu, membuat garis bor yaitu L65 T34. Kita lihat ini sudah ada gambarnya. L6 berapa tadi? 6,5. L-nya 6,5. Ini 6, 7 di sini berarti 6,5 kira-kira di sini. Dibuat garis titik-titik. Tik 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 6,5. Kemudian T-nya 3,4 ditarik garis vertikal, tik 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 dengan titik-titik ya, dengan garis titik-titik 3,4. Ada titik temu. Inilah garis bor dihubungkan sumbu dengan titik temu L dan T tadi. Ya. Ini adalah bor 65,5. Ini baru satu garis bor. Kadang-kadang Anda bingung dengan titik-titik ini. Jadi ini baru garis satu bor. Oke, kemudian loss-nya 10. Loss ini garis loss. Loss-nya 10. 10 berarti pas angka ini. Ditarik garis horizontal 10. Shred ini adalah loss 10. Kemudian TOI-nya 5,2. TOI di sini. 5,2 kira-kira di sini. Tarik garis vertikal. Ya, ini garis 5,2. Kemudian BTO-nya tadi berapa? 15,2, T-nya 15,2, L-nya 15,2. Ya, 15,2 kira-kira di sini ini 14, 15, 15,2. Ini kalau ditarik bablas ke sana juga 15,2. Tarik garis 15,2. Nah, ini 15,2. Nah, 4 garis tadi ketemu dalam satu titik. Ya, meskipun ini tidak pas ya titiknya ada di satu, tapi paling tidak sudah ada bayangan. Ini adalah titik grafik Barbour-Johnson. Ini yang diminta pertanyaan tadi. Kalau Anda tidak bisa menentukan titik ini, ya berarti salah, Anda belum menjawab. Titik ini adalah titik temu dari 4 parameter. Bor, loss, TOI, BTO. Loss-nya dengan 6,5, 3,4, bornya, kemudian loss-nya 10, TOI-nya 5,2, BTO-nya 15,2 dan 15,2. Nah, ini kalau dibuat gambar ketemu di sini, titiknya ini. Ini adalah titik grafik Barbour-Johnson. Ini yang diminta. Kalau Anda menghitung titik-titik banyak sekali ini kemudian tidak menggambar titik grafik Barbour-Johnson, salah. Atau Anda menggambar titik grafik Barbour-Johnson tanpa menghitung ini juga salah. Jadi harus komplit, dihitung bor, loss, TOI, BTO, kemudian menghitung untuk membuat gambar garis bor dan garis BTO, kemudian diaplikasikan di dalam grafik, ini baru benar. Ketemu titiknya.
Ada titiknya. Oke, gitu ya. Jadi nanti tugas nanti juga membuat seperti ini. Jangan lupa, ini ada di ujian, menghitung bor, los, TOI, BTO, GDR, NDR dengan rumus Kemenkes. Ini tidak saya ulangi karena memang ketika Anda bisa menulis rumusnya, maka tinggal menghitung. Angkanya sudah ada, Anda menghitung dengan kalkulator, mudah. Tapi grafik Barber-Johnson, tugas kemarin tidak ada yang benar, ada kurang dari 10 orang yang benar. Yang lain salah semua, menghitung tapi membuat gambar, menghitung membuat gambar, gambarnya salah. Jadi gambar titik ini adalah titik temu dari 4 garis. Garis bor, garis loss, garis TOI, dan garis BTO. Akan ketemu di satu titik ini. Kemudian yang selalu ada, kenapa sih menggambar bor di sini, saya tidak pernah mengajari, ini untuk menghitung, bukan untuk menggambar ya. Ini untuk menghitung. Lembar perhitungan. Gambar sudah ada di sini semua. Masih ada yang mengerjakan menggambar bor di sini. Untuk apa? Ada lembar gambar, ada lembar hitungan. Oke, ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Pak, boleh diulangin nggak yang jelasin gambar grafiknya? Oke, hitungannya sudah ya tadi ya. Jadi ketika sudah menghitung, Anda tulis kembali di atasnya grafik gambar ini, bor. Bor tadi menghitung L ketemunya berapa, T-nya ketemunya berapa. Dari hitungan tadi ini. Dari hitungan tadi ini, ketemu L berapa, T berapa. Tulis di sini, L 6,5, T-nya. Kemudian loss. Loss ini 10 dari mana? Dari hitungan ini. Loss ketemunya 10. Makanya menghitungnya harus benar. Loss hitungannya 10. Oke, kemudian TOI. TOI 5,2 dari mana? Hitungan TOI. Nih, TOI ketemunya 5,2. Kemudian BTO. BTO 15,2, T-nya juga 15,2 dari mana? Ini hitungan BTO. L 15,2, T-nya 15,2. Kemudian diaplikasikan di dalam grafik. Untuk menggambar garis bor, L 6,5, T 3,4. Nih, ini 6,5 dibuat garis titik-titik, titik ke sana. Ini 6,5. Kemudian TOI-nya, ini garis TOI 3,4 ditarik garis vertikal, 3,4. Titik temu antara 6,5 dan 3,4 ini ditarik garis dari sumbu. Nah, ini adalah garis bor 65,5%. Jadi titik temu antara sumbu dengan titik temu loss dan TOI tadi ditarik garis lurus. Ini adalah gambar bor 65,5. Kemudian loss-nya 10. Loss 10, berarti ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini tarik garis, ini yang hijau ini adalah garis Barber-Johnson ya, 10. Tarik garis horizontal 10. Kemudian TOI-nya 5,2. TOI-nya 5,2. Ini 5,2 kira-kira di sini tarik garis vertikal ke atas. Ini garis TOI 5,2. Kemudian garis terakhir adalah BTO. BTO-nya 15,2, T-nya 15,2. L-nya 15,2, ini 14, 15 kira-kira di sini 15,2. Kemudian ditarik ke ini kalau di bablas G ada 15,2. Titik temu 15,2 dan 15,2. Atau dibuat garis yang sejajar dengan garis yang hitam. Nah, ketemu titik di sini. Nah, titik temu ini adalah titik grafik Barber-Johnson. Jadi titik grafik Barber-Johnson, titik temu dari garis bor, garis loss, garis TOI, dan garis BTO.
Ini titik temunya. Oke. Ada lagi yang belum jelas? Pak, maaf. Biasanya pada salah membuat ini. Jadi ini step-stepnya saya tadi sudah pelan-pelan menjelaskan. Kemudian AOD jangan sampai salah ketika menghitung Borlostoi BTO. Tentukan AOD-nya. A adalah jumlah tempat tidur, O adalah rata-rata tempat tidur dipakai, D adalah jumlah pasien keluar hidup dan mati. Ini jangan sampai salah, maka Anda sudah bisa menghitung Borlostoi BTO. Setelah menghitung Borlostoi BTO, garis yang belum ada adalah garis Bor dan garis BTO. Ini yang perlu dihitung, L dan T-nya. Ditulis hasil ketemunya L dan T. Kemudian ditulis kembali di depan di atas ini supaya mudah ketika Anda mengaplikasikan gambar itu di dalam grafik. Oke, sudah jelas? Pak, maaf. Apa? Nanti kami yang kedua itu ada kelas kewirausahaan, Pak. Kalau jamnya diganti bisa tidak ya, Pak? Gimana? Gimana? Diulangi, saya belum jelas. Ya, nanti kami yang kelas 2 jam 7 itu ada kelas kewirausahaan, Pak. Kalau jamnya diganti bisa tidak ya, Pak? Diganti setelah jam 7 atau sebelum jam 7? Saya manut sebetulnya saya maunya jam 12 sudah tak kasih tugas. Tapi kan ini saya harus ngupload dulu, kemudian tadi yang belum mendengarkan bisa mendengarkan, kemudian bisa semua. Gimana? Saya manut, saya kirim setelah jam 7 atau sebelum jam 7? Sebelum jam 7, Pak. Jam berapa? Setelah jam 7 saja, Pak. Kewirausahaan sampai jam berapa? Sampai jam 9, Sebelum Pak. jam 7 aja, Pak. Soalnya ini ada yang ya. TM Mbak juga, Pak. Ya, jadi sebelum jam 7 saja, karena kalau setelah jam 7 nanti Anda ngantuk. Bagian ada yang di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah itu sudah malam sekali. Jadi nanti jam 5 akan saya kirim. Dan jam 5 saya sudah slow. Rencana saya jam 5, jadi tolong jam 5 Anda buka WA, nanti saya kirim tugasnya, kemudian jam 6 harus sudah dikirim, jangan sampai kelewat jam 6. Kalau kelewat jam 6, mendingan Anda tidak ngirim, karena tidak akan saya baca. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yes.